Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita bertemu kembali di kuliah NAPSA, kuliah lintas prodi. Kita masuk pada sesi presentasi. Kita akan ada presentasi penyalahgunaan kokain yang akan disampaikan oleh kelompok 7 ya. Silahkan untuk kelompok 7 untuk mempresentasikan materi penyalahgunaan kokainnya ini supaya kita bisa belajar bersama tentang kokain ini ya, dari sisi penyalahgunaan, sehingga kita nanti bisa mendapatkan informasi yang cukup lengkap sehingga kita menjadi tahu apa akibat-akibat yang terjadi bila terjadi penyalahgunaan kokain. Oke, waktu saya persilakan untuk kelompok 7. Silakan kelompok 7. Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penyalahgunaan kokain. Nah, adapun dalam kelompok kami ada UC dengan NIM 114, kemudian Dewan NIM 026, kemudian ada Ron Selin NIM 002, kemudian ada Brigita 015, ada Cindy dengan 016, Leni dengan 032, Nimbada Santi dengan NIM 040, Arbeto dengan NIM 016, kemudian ada Amabel dengan NIM 032, dan Danica ada NIM 040. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin teman saya sedang ada masalah, saya akan mendahului untuk pendahuluan. Yang pertama ada kokain. Yang pertama itu kokain bersifat perangsang atau stimulan. Lalu kokain itu juga dapat mengurangi rasa tertekan dan memberikan efek yang menenangkan. Selanjutnya, Oke, yang selanjutnya ini berupa data kuantitatif penggunaan kokain. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, peredaran narkotika menjadi sangat besar dan narkotika cenderung mudah didapatkan, termasuk narkotika jenis kokain. Di Indonesia, sejumlah kasus penggunaan narkoba telah dilaporkan oleh BNN dan Polri. BNN menyita kokain sebanyak 8.385,5 gram hingga tahun 2018. Narkoba jenis kokain termasuk narkoba yang masih sedikit pengguna dikarenakan harganya yang relatif lebih mahal dan efek ketergantungannya yang besar. Pada tahun 2019 didapati 4 orang yang menggunakan kokain dengan alasan coba-coba dan ketidaktahuan pengguna akan efek buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba ini. Lalu menurut Kemenkes RI pada tahun 2014, pasien rawat jalan dengan rentang usia 15 sampai 65 tahun yang terkena gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kokain berjumlah 199 orang, sedangkan pasien dengan kasus rawat inap dengan rentang usia 15 sampai 65 tahun berjumlah 45 orang. Kemudian hingga tahun 2011 dari 33.000 gram kokain, jumlah kokain yang berhasil disita sebesar 176,17 gram dan yang berhasil lolos sebanyak 823,83 gram. Lalu di tahun 2012 jumlah kokain yang berhasil disita sebanyak 854,40 gram. Sebagai konsekuensi dari peningkatan besar di area penanaman sperma koka dan peningkatan pengetahuan pembuatan kokain di area utama penghasil koka, produksi kokain global diperkirakan telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa sekitar 1.410 ton pada tahun 2016, peningkatan 25% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar pembuatan kokain dilakukan di Kolombia di mana murni berdasarkan perkiraan produksi daun koka
pembuatan kokain mencapai sekitar 866 ton pada tahun 2016. Ini mewakili peningkatan 34% dari tahun sebelumnya dan meningkat 3 kali lipat selama seluruh periode 2013 sampai 2016. Kokain yang diproduksi dan dari produksi koka di Peru dan Bolivia juga meningkat pada tahun 2016, meskipun dengan kecepatan produksi yang lebih lambat dari Kolombia. Next. Selanjutnya itu adalah tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama itu untuk mengetahui tentang obat kokain dan alasan penggunaan dari kokain tersebut. Kemudian yang kedua ada mengetahui cara penyalahgunaan kokain. Yang ketiga mengetahui lokasi atau tempat terjadinya penyalahgunaan kokain di Indonesia. Yang keempat ada mengetahui dampak negatif penyalahgunaan kokain. Dan yang kelima penanggulangan penyalahgunaan kokain. Next. Selanjutnya ini ada alasan penyalahgunaan dari kokainnya. Jadi yang pertama itu efek yang ditimbulkan dan juga cara penggunaannya. Karena efek yang ditimbulkan itu ya memberikan efek stimulan. Jadi efek stimulan yang ditimbulkan ini seperti gembira yang berlebihan, merasa lebih berstamina, muncul euforia, saat pemakaian juga merasa segar, rasa percaya dan meningkat juga dapat menghilangkan rasa sakit serta lelah. Nah, untuk alasan penggunaan lainnya itu di cara penggunaannya, karena itu cukup mudah dengan suntikan mungkin bisa dihirup, diisap, dan juga oral atau langsung diminum. Karena alasannya juga itu kan kokain ini bekerja sebagai inhibitor reuptake yang bekerja untuk memblokir reuptake dari transporter sehingga menyebabkan nanti lebih banyak neurotransmitter yang bertahap di sinaps kayak gitu. Dan memang kokain ini akan meningkatkan transporter dopamin dan menghalangi daur ulang dari dopamin pada sinaps sehingga saat masuk ke dalam tubuh kokain itu tuh menyebabkan produksi dopamin di dalam tubuh yang meningkat secara drastis kayak gitu. Dan ya efek-efek yang bisa ditimbulkan itu seperti ini ya, stimulan dan juga berpengaruh pada gembira yang berlebihan begitu. Selanjutnya. Ya, ini kurang lebih sama saja ya, kokain memberikan efek stimulus, gembira dan berlebihan tadi, terus juga saat pemakaian rasanya seperti apa, pemakaiannya mudah, terus reaksi obat yang diserap itu semakin cepat masuk dalam aliran darah dan semakin intens efeknya begitu. Lanjut. Selanjutnya ada cara penyalahgunaan kokain. Nah, itu ada 3 cara penggunaan kokain. Yang pertama itu ada snorting atau menghisap melalui hidung. Kokain itu berbentuk serbuk dihisap melalui hidung dan diserap melalui membran hidung. Yang cara kedua ada dengan cara merokok. Jadi uap dari pembakaran kokain itu dihirup langsung ke paru-paru untuk penyerapan yang cepat. Dan yang cara ketiga ada menyuntik. Obat dimasukkan ke dalam jarum suntik dan disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah. Semakin cepat obat tersebut mencapai otak, pengguna akan semakin cepat melayang. Namun, lama efek ini bergantung pada rute penggunaan dan seberapa murni kokain yang digunakan. Untuk menjaga efek melayang, pengguna kokain itu akan melakukan ini, yaitu proses menelan, menghirup, dan menyuntikkan kokain beberapa kali dengan cepat. Terlepas dari rute penggunaan yang dipilih, seseorang dapat dengan cepat menjadi kecanduan. Pengedar kokain itu sering mencampur produk mereka dengan bahan lain, baik bentuk aktif maupun tidak aktifnya, untuk menambah atau mengurangi potensinya. Baik, selanjutnya itu adalah lokasi atau tempat penyalahgunaan kokain. Yang pertama itu ada di Bali, lebih tepatnya pada tanggal 28 Januari 2020. Badan Narkotika Nasional, BNN, mengkonfirmasi bahwa terdapat penyelundupan narkotika yang salah satunya adalah kokain. Jadi barang tersebut diselundupkan dengan melalui modus pengiriman parcel. Lalu yang kedua ada di Bali lagi, pada tanggal 9 September 2020. Polda Bali menangkap warga negara asing karena memiliki kokain. Pelaku ditangkap
saat mengambil barang di kantor parsel. Lalu yang ketiga ada di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2021. Polisi menangkap seorang pria yaitu menyelundupkan 122 gram narkoba berjenis kokain. Dan barang tersebut dengan modus disamarkan melalui mainan anak-anak. Next. Berikut dampak negatif penyalahgunaan kokain. Kokain dapat memberikan dampak negatif bagi pengguna baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, kokain dapat menyebabkan pengguna menjadi sangat sensitif terhadap sentuhan, suara, dan cahaya. Pengguna menjadi memiliki rasa bahagia berlebihan, mudah marah dan stres, merasa gelisah, dan berkurangnya nafsu makan. Dampak negatif dalam jangka panjang, penyalahgunaan kokain dapat menyebabkan kerusakan tubuh yang tidak bisa disembuhkan dan dapat disembuhkan. Dampak negatif dalam jangka panjang yang dapat dirasakan seperti kerusakan jantung. Kokain akan merusak jantung dengan cara memicu terbentuknya gumpalan darah dari pembuluh darah sehingga meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, nyeri dada, hingga kematian karena kekurangan suplai oksigen di dalam jantung. Yaitu kerusakan hidung. Penyalahgunaan kokain dengan cara menghirup dapat menyebabkan kerusakan hidung yang akan merusak jaringan yang berada di rongga hidung dan berujung pada kematian jaringan pada hidung. Selanjutnya yaitu kerusakan sistem pernafasan. Penyalahgunaan kokain yang dikonsumsi dengan cara dihisap seperti rokok akan menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan. Bahkan ada salah satu penyakit yang khas yang timbul akibat kerusakan pernafasan pada pengguna kokain, yaitu crack lung, atau kerusakan paru-paru akibat penggunaan kokain. Kondisi ini ditandai dengan adanya dahak berwarna hitam, batuk-batuk, nafas berbunyi, sakit dada, meningkatnya jumlah sel darah putih, hingga suhu tubuh naik. Selanjutnya yaitu kerusakan otak. Kokain juga dapat merusak otak dan menimbulkan berbagai gangguan seperti stroke ringan, kejang, penyusutan otak, atau atrofi otak, radang pembuluh darah otak, suhu badan meningkat drastis, dan penurunan kemampuan otak dalam berbagai hal. Dampak yang selanjutnya yaitu kerusakan sistem pencernaan. Penyalahgunaan kokain dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan sistem pencernaan yang akan membuat usus besar cedera dan meradang. Kondisi ini disebut sebagai kolitis iskemik dan beresiko mengakibatkan gangguan pencernaan serius bahkan kematian. Efek yang selanjutnya yaitu kerusakan hati. Racun dari kokain yang masuk ke dalam tubuh akan disaring oleh hati. Penggunaan kokain berlebihan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan kerja hati menjadi semakin berat hingga rusak. Selanjutnya itu kerusakan ginjal. Pada kondisi paling parah, penyalahgunaan kokain bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Yang terakhir yaitu lebih mudah tertular infeksi. Para pengguna kokain akan beresiko lebih tinggi tertular penyakit infeksi berbahaya seperti HIV dan hepatitis. Next. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah 4 tahap. Yang pertama yaitu promotif atau pembinaan. Prinsipnya adalah meningkatkan peranan atau kegiatan agar sasaran pembinaan secara nyata lebih terbuka pikirannya sehingga tidak pernah terpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu yang diperoleh dengan cara memakai kokain. Dengan pelaku program adalah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu preventif. Program ini ditunjukkan kepada masyarakat yang belum mengenal kokain agar mengetahui seluk-beluk kokain sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Selanjutnya yaitu kuratif atau pengobatan. Ditujukan pada para pengguna kokain. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian kokain. Upaya yang dapat dilakukan seperti penghentian pemakaian kokain, pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian kokain, dan pengobatan terhadap organ tubuh akibat penggunaan kokain. Yang terakhir yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya perawatan untuk penyalahgunaan kokain dengan cara memperbaiki kembali dalam segi psikologis maupun fisik penyalahguna. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan cara mengkarantina penyalahguna dan memberikan perawatan yang intensif.
upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga ditujukan kepada pemakai kokain yang sudah menjalankan program kuratif. Tujuannya agar pengguna tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan kokain. Next. Selanjutnya kesimpulan. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan teman-teman saya yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu kokain merupakan salah satu jenis nafsa yang banyak disalahgunakan. Nah, kokain ini termasuk dalam narkotika yang bersifat perangsang atau stimulan yang efeknya menimbulkan semangat dan membuat seseorang terjaga. Kemudian di Indonesia, sejumlah kasus penggunaan narkoba itu telah dilaporkan oleh BNN dan Polri. BNN menyita kokain sebanyak 8.385,5 gram hingga tahun 2018. Kemudian hingga tahun 2011 dari 33.000 gram kokain itu jumlah kokain yang berhasil disita sebesar 176,17 gram dan yang berhasil lolos sebanyak 32.823,83 gram. Lalu di tahun 2012 jumlah kokain yang berhasil disita sebanyak 854,40 gram. Yang selanjutnya, alasan penyalahgunaan kokain adalah kokain memberikan efek stimulus gembira yang berlebihan, bersifat stimulan untuk memberikan stamina lebih dan euforia. Pemakai mendapatkan rasa segar, rasa percaya diri meningkat, dan menghilangkan rasa sakit serta lelah. Pemakaian yang mudah, reaksi obat yang diserap semakin cepat masuk ke dalam aliran darah dan semakin intens efeknya. Next. Kemudian, obat kokain sering disalahgunakan dengan cara dihirup, dibuat dalam bentuk rokok, dan disuntikan pada pembuluh darah. Tempat terjadinya penyalahgunaan kokain biasanya pada kota-kota besar seperti Bali dan Jakarta, di mana kokain diselundupkan melalui pengiriman parsel maupun mainan anak-anak. Lalu untuk kesimpulan yang kelima, dampak negatif penggunaan kokain jangka pendek adalah menjadi sangat sensitif terhadap sentuhan, suara dan juga cahaya, rasa bahagia yang berlebihan, mudah marah dan stres, merasa gelisah dan berkurangnya nafsu makan. Nah, sedangkan dampak negatifnya, penggunaan kokain jangka panjang adalah kerusakan jantung, kerusakan sistem pernafasan, kerusakan otak, kerusakan hati, kerusakan ginjal, dan mudah tertular infeksi. Lalu untuk yang keenam, upaya penanggulangan penyalahgunaan kokain adalah dengan promotif atau pembinaan, kemudian preventif atau program pencegahan, kemudian kuratif atau pengobatan dan juga rehabilitatif dan perawatan. Demikianlah presentasi dari hasil diskusi yang telah kita lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar, kami akan jawabnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 7 yang sudah mempresentasikan tentang penyalahgunaan kokain ya. Hasil diskusi kelompok Anda, kalau boleh saya memberikan catatan bahwa kokain ini disalahgunakan karena kokain ini sifatnya stimulan ya, memberikan rasa gembira karena adanya dopamin yang keluar akibat pemberian kokain ini. Namun demikian dan juga disampaikan ada beberapa cara untuk menggunakannya, dari dihirup, kemudian digunakan secara oral ya. Itu contoh-contohnya. Namun demikian tadi yang cukup menarik adalah disampaikannya beberapa efek toksik jangka panjang pada beberapa organ vital manusia. Itu adalah hal yang menarik, itu seperti itu. Jadi terima kasih untuk kelompok 7 atas presentasi materi penyalahgunaan kokain ini ya. Semoga teman-teman juga bisa melihat benang merah dari alur presentasi ini yang sudah disampaikan dengan